Perjalanan untuk menonton festival musik yang awalnya terasa aman-aman aja, tiba-tiba berubah menjadi perjalanan yang sangat mematikan. Halo semuanya, gue Billy, dan di video kali ini, gue bakalan ngebahas satu film yang cukup unik dan juga menegangkan guys. Judul filmnya itu adalah Sirat. Jujur saat gue menonton film ini, tadinya tuh gue nggak tahu apa-apa tentang film ini guys. Jadi gue main asal nonton aja gitu loh. Alhasil saat gue menontonnya, gue tuh cukup terkejut dengan tema dan cerita yang diangkat di dalamnya. Dan gue juga baru tahu arti di balik judul yang ada di dalam film ini, yang ternyata arti sirat itu sendiri mengarah pada jembatan Shirathul Mustaqim di dunia akhirat yang menentukan nasib manusia tentang surga dan neraka. Gue tahu mungkin ini emang kedengaran cukup aneh, film yang bercerita tentang festival musik ternyata justru memiliki pesan yang mendalam terhadap dunia akhirat. Oke, mungkin nanti gue bakalan ngebahas beberapa makna tersembunyi yang ada di dalam film ini. Tapi sebelum itu, di sini gue pengen ngebahas ceritanya terlebih dahulu guys. Film ini menceritakan tentang perjalanan Luis dan putranya yang bernama Esteban di gurun pasir Maroko Selatan. Mereka sedang dalam misi untuk mencari Mar, yaitu putrinya Luis yang hilang selama 5 bulan setelah terakhir terlihat di sebuah festival musik rave di padang pasir. Buat kalian yang nggak tahu festival musik rave itu apa, itu tuh seperti festival musik techno gitu guys, atau simpelnya kayak soundhorek gitulah. Nah, dalam pencariannya, kemudian mereka bertemu dengan sekelompok pemuda yang sangat gemar terhadap festival musik tersebut. Setelah festival tersebut dibubarkan oleh aparat karena adanya perang yang sedang berlangsung, mereka-mereka ini justru berpindah dari satu pesta ke pesta lainnya menggunakan mobil van mereka. Nah, kemudian Luis dan Esteban pun memutuskan untuk mengikuti kelompok pemuda ini menembus medan gurun yang ganas, berharap bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Mar di festival musik berikutnya. Nah, tapi ya, siapa sangka kalau perjalanan yang awalnya terasa cukup hangat dan menyenangkan bisa berubah menjadi sangat menyeramkan. Pokoknya nanti bakal ada satu adegan di pertengahan film ini yang benar-benar berhasil mengubah suasana di dalamnya menjadi begitu menyeramkan. Dan juga ya, adegan itu tuh sangat berhasil untuk membuat para penonton menjadi merasa tidak nyaman saat menontonnya. Asli, saat gue menontonnya pun gue benar-benar kaget sih. Gue gak nyangka dengan apa yang baru aja gue lihat, gue benar-benar gak bisa terima sih sama apa yang ditampilkan di adegan itu. Karena adegan itu tuh cukup nyesek dan lumayan ngebuat gue kena mental anjir. Nah, setelah kejadian itu, barulah kengerian sebenarnya yang ada di dalam film Sirat ini akan segera terjadi. Oke, mungkin segitu aja cerita yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang film ini. Sorry banget gue nggak bisa nyeritain secara detail tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena itu tuh benar-benar mengejutkan guys. Gue pengen banget kalian merasakan experience yang sama seperti apa yang gue rasakan saat menonton film ini. Menurut gue, jika kalian menonton film ini tanpa tahu apa yang akan terjadi di dalamnya, gue jamin itu pasti akan membuat kalian terkejut sih saat menontonnya. Menurut gue ini bukan sekedar film tentang pencarian anak yang hilang aja, tapi ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang dapat menentukan nasib dari setiap karakternya. Saat film dimulai, kita akan diperlihatkan sebuah teks yang merujuk pada konsep jembatan Shirathul Mustaqim, sebuah penanda bahwa film ini sebenarnya memiliki metafora tentang penebusan dosa. Setiap karakter yang ada di dalam film ini sedang diuji di sebuah gurun pasir yang luas yang merepresentasikan jembatan tersebut. Setiap langkah yang mereka pijak itu benar-benar dapat menentukan nasib dari setiap karakter yang ada di dalam film ini. Literally setiap langkah kakinya guys, asli, cuma di dalam film ini ngelihat orang jalan kaki aja, itu tuh rasanya nggak tenang bawaannya. Film ini memberikan kontras yang sangat tajam antara dunia pesta rave yang bising dan gurun pasir yang sunyi dan juga sakral. Pesta rave di sini melambangkan sebuah pelarian manusia dari kenyataan atau upaya untuk mencari kebahagiaan sesaat. Sedangkan gurun pasir melambangkan sebuah kekosongan atau kesunyian yang memaksa seseorang untuk berhadapan dengan dirinya sendiri dan juga Tuhan. Kedua hal yang sangat kontras tersebut memberikan makna yang cukup kuat di dalamnya.
bahwa dalam menghadapi suatu masalah, manusia seringkali melewati kebisingan duniawi sebelum akhirnya menemukan jawaban dalam kesunyian. Oh ya, maksud dari kebisingan duniawi ini itu tuh hal yang lain ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, kebisingan yang ada di dalam pesta rave ini, itu tuh melambangkan kebahagiaan sesaat yang dilakukan oleh manusia. Ya kalian pasti paham deh sama apa yang gue maksud. Oke, selain makna tersembunyi yang ada di dalam film ini, salah satu alasan utama kenapa Sirat bisa mendapatkan banyak sekali pujian dari para kritikus, itu adalah karena pencapaian teknisnya yang melampaui standar industri perfilman saat ini. Asli, kalau ngomongin soal visual dan audio, menurut gue film ini tuh dewa banget sih. Keputusan Oliver Lex menggunakan format film berukuran 16mm, menurut gue itu adalah langkah yang cukup jenius. Mengingat bahwa film ini syuting di tengah gurun pasir, jadi grain yang dihasilkan ke dalam film ini, itu tuh memberikan tekstur yang membuat pasir gurun terasa seperti keluar dari layar. Apalagi kalau kalian nontonnya itu di bioskop. Itu pasir yang ada di dalam film ini, pasti rasanya tuh kayak pengen masuk ke dalam mata kalian guys. Selain visualnya yang cukup unik, musik yang ada di dalam film ini juga memberikan kesan yang gak biasa guys. Suara dentuman bass dari musik techno yang ada di dalam film ini seringkali tumpang tindih dengan suara angin gurun yang ada di sepanjang filmnya. Hal itu tuh menciptakan sensasi disorientasi yang membuat para penonton merasakan kelelahan secara mental sama seperti apa yang Louis rasakan di dalam film ini. Apalagi saat adegan mereka menari bersama di tengah gurun pasir. Itu adegan anjing banget sih. Asli, itu adalah adegan yang gak akan pernah bisa gue lupain di dalam film ini. Ditambah lagi, aktingnya Sergio Lopez di dalam film ini itu tuh bener-bener bagus banget. Penampilannya di dalam film ini sangat minim dialog, dia berkomunikasi lewat tatapan matanya yang penuh dengan rasa bersalah, dan tubuhnya yang tampak semakin ringkih seiring berjalannya film. Contohnya bisa kalian lihat pada adegan ini, Sergio Lopez memberikan penampilan yang sangat luar biasa, menggambarkan sosok ayah yang kehilangan harapannya atas tragedi yang baru saja dia alami. Oke, mungkin segitu aja pembahasan gua untuk film Sirat ini. Menurut gua, ini bukanlah film yang cocok kalian tonton untuk hiburan santai. Justru, ini adalah sebuah film yang sangat menuntut kesabaran para penontonnya karena menghadirkan cerita yang sangat lambat dan mungkin terlalu abstrak untuk sebagian orang. Tapi meskipun begitu, film ini berhasil memberikan estetika gurun pasir yang benar-benar cantik dan juga penggunaan suara musik techno yang dapat menghantui para penontonnya. Untuk ratingnya sendiri, gue bakal kasih film ini rating 8,5/10. Oke, mungkin segitu aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye. Bye guys.